Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sama Raja udah dijelasin dua tokoh ajaran tasawuf. Nah, selanjutnya yaitu dua tokoh yang bernama Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, yang kita akan bahas yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau adalah nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Lahir di kota Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah dan memiliki seorang saudara laki-laki bernama Ahmad. Beliau ini memiliki 3 gelar, yaitu Zainuddin, hiasan agama, Hujatul Islam, pembela Islam, dan Bahrul Mu'min atau samudra yang menyayangkan. Dan beliau wafat di kota Tus, kota yang sama dengan kota kelahirannya, pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah dan dikuburkan di At-Tabaran. Nah, beliau ini selama pendidikannya itu ada beberapa guru dan ilmu yang didapatkan. Yang pertama itu gurunya itu teman ayahnya, seorang sufi yang diberi wasiat. Lalu yang kedua itu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Razqani, yaitu tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali dan syariat. Lalu yang ketiga, beliau berguru pada Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Tahriqat. Lalu beliau berguru lagi ke Imam Haramain Al-Juwaini tentang fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah dan filsafat. Dan beliau juga bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wazir Nizam Al-Mulk. Nah, selanjutnya itu beliau menulis kitab-kitab itu tidak kurang dari 450 kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali. Beberapa di antara itu ada Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama, Mukasyafah Al-Qulub, terbukahi hati, Mizan Al-Amal, timbangan amal, Kimia As-Sa'adah, kimia kebahagiaan, Mishkat Al-Anwar, relung cahaya, Minhaj Al-Abidin, metode orang-orang beribadah, dan seterusnya. Beliau menulis ratusan. Nah, karena ini membahas tentang ilmu tasawuf, jadi pokok ajaran di sini beliau mengamalkan tasawuf akhlaki. Itu ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasnya dengan ingat pada Allah. Nah, dan beliau itu membedakan tasawuf itu menjadi 2, yaitu ilmu muamalat atau keadaan-keadaan hati ahwal qalb baik yang terpuji maupun tercela, dan ilmu mukasyafah yaitu yang tidak dapat dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan secara sembarang. Dan di sini ada beberapa istilah. Jadi itu beliau menerangkan kalau ada yang namanya itu suluk perjalanan menuju puncak keimanan. Yang itu puncak dari situnya itu namanya al-qurb, yaitu kedekatan dengan Allah. Nah, yang melakukan suluk itu dinamakan salik. Dan setelah mereka melakukan perjalanan itu, mereka akan mendapat manazil atau status spiritual tertentu. Kalau mereka masih belum cukup itu dinamakan hal atau keadaan, sedangkan kalau mereka udah mencapai itu dinamakan maqam atau posisi. Nah, di situ ada 8 maqam sufi, yaitu yang pertama taubat, sabar, syukur, berharap atau raja yang tadi saya jelasin, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Nah, setelah tadi Imam Al-Ghazali, kita lanjut ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di kampung Silan oleh perempuan yang bernama Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai. Beliau termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangannya adalah Aurat Al-Jilani dan Tuhfat Al-Muttaqin Wasabil Al-Arifin. Nah, selama 40 tahun ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 571 Hijriah hingga 561 Hijriah, dan beliau dijuluki Sultan Al-Auliya. Nah, sama kayak tadi guru-gurunya Syekh ini ada yang dia pelajari di Al-Quran itu ada Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hanbali,
dan Abu Khattab Mahfuz Al-Wazani Al-Hanbali. Nah, kalau beliau belajar hadis itu dari Abu Walid Muhammad bin Hasan Al-Balaqalani, dan fikih itu beliau berguru kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi, serta bahasa dan sastra beliau berguru kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi dan Sahib Muhammad Ad-Dabbas. Selanjutnya, pokok ajaran yang diajarkan oleh beliau. Beliau itu mengembangkan tasawuf akhlaki sama seperti Imam Al-Ghazali, yaitu setiap hakikat yang tidak berpijak pada syariat adalah kezindikan, dan terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Lalu beliau mengajarkan konsep lahir dan batin. Islam dipandang dari dua sisi, yaitu lahir yang berisi aspek formal atau fikih, dan batin yang berisi aspek tasawuf atau substansi ajaran. Dan terakhir beliau menggunakan prinsip pengamalan ajaran Islam, yaitu mengamalkan Islam tidak hanya dari sisi fikih atau formal, tetapi juga dari tasawuf, yaitu substansi, dan mengutamakan amalan wajib, fardu, dan memperhatikan amalan sunnah. Jadi beliau ini mengutamakan yang wajib dulu, baru mengerjakan yang sunnah, dan beliau juga nggak melihat dari sisi fikihnya doang, tetapi juga dari sisi tasawuf. Sekian presentasi saya. Ada yang mau bertanya?